jangan membiasakan sebagai seorang ustadz itu meminta di hadapan orang banyak. Contoh seperti menunjuk seseorang, saya meminta kepada orang ini agar mengeluarkan sedekah sekian untuk pesantren saya. مش منك خايف أنا والله أنا خوف عليك خايف عن قلبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Prabu Santri dimanapun Anda berada, saya doakan semoga sahabat selalu ada dalam kesehatan. Semoga sahabat selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan menanggapi berita viralnya Ustadz Yusuf Mansur ya. Yang pertama kita doakan semoga Ustadz Yusuf Mansur kuat menerima ujian ini. Saya yakin ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ustadz Yusuf Mansur diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang akan saya bahas kali ini adalah apa itu status ustadz ya. Status ustadz ini sebetulnya ustadz ini kalau kita bahasa Indonesia akan itu adalah guru ya. Nah, sebagai seorang ustadz ini sahabat serba salah. Yang pertama, jika seandainya ustadz berdiam diri di rumah, tetapi kemudian bisa kebeli kendaraan, bisa membangun usaha, itu disebut sama masyarakat itu ustadz nuyul itu. Kemudian kalau misalnya ustadz ini cari uang, kemudian hanya jualan, usaha, itu masyarakat kira-kira ngomongnya itu, wah ini ustadz ini hubudunya, terlalu mencintai dunia. Jadi sebetulnya status ustadz ini serba salah. Nah, orang yang berstatus sebagai ustadz ini, menurut saya dilarang berharap kepada makhluk lah. Itu kan sudah jelas ya. Berharap kepada makhluk itu disebutnya dengan toma kan. Toma ini kan sudah dibahas oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya. Jadi toma itu adalah benih daripada segala keburukan. Jadi kalau seseorang sudah memiliki sifat toma, pasti keburukannya itu banyak. Maka yang pertama yang harus ustadz jauhkan itu sifat toma. Yang kedua, bolehkah kita meminta sedekah kepada orang lain, kepada masyarakat? Boleh. Tapi yang pertama, meminta sedekahnya itu yang pertama kita harus mengarahkan dulu apa itu konsep sedekah, apa itu arti daripada sedekah. Sedekah ini kan kata Rasul as-shadaqatu syai'un ajib. 3 kali Rasul sebutkan. Bahkan Allah pun berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Ketika Rasul menyebutkan sedekah adalah sesuatu yang sangat dahsyat, Allah berfirman, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Orang yang berbuat baik dengan 1 kebaikan saja, Allah akan berikan 10 kebaikan untuk dia. Cuman kita harus luruskan niat mereka juga, bahwa yang namanya pengganti dari Allah ini bukan berarti semuanya akan dikasih di dunia. Kalau Allah kasih semua di dunia, lalu balasan Allah untuk di akhirat buat kita itu apa? Nah itu. Bolehlah kita katakan kamu harus sedekah 10, nanti Allah akan kasih 50 peng gitu kan. Kalau kamu sedekah 50 nanti Allah ganti jadi 5.000 misalnya gitu ya. Boleh saja. Tapi kita harus luruskan dulu, Allah itu membalasnya apakah semuanya di dunia ataupun di akhirat sebagian. Gitu kan. Karena kan ijabah Allah pun juga ada yang Allah langsung kasih, ada yang Allah jawab tapi lihat dulu situasi dan kondisi. Contoh sepertinya mana mungkin seorang orang tua memberikan motor ninja kepada anaknya yang masih usia TK, itu gak mungkin kan. Paling orang tuanya ngasihnya sepeda gitu. Ijabah Allah pun juga seperti itu. Kita bersedekah karena kita ingin mobil. Karena kalau menurut Allah kamu itu belum pantas punya mobil, ya Allah kasihnya motor dulu. Kemudian ada ijabah Allah itu
yang dimana Allah menyuruh kita itu tetap beribadah, nanti setelah amalnya sesuai dengan dosa kita, setara dengan dosa kita, Allah kasih. Contoh seperti itu, kita maksiat, kemudian kita melakukan kebaikan. Masa maksiatnya 10, berdoanya 1 mau langsung dikasih sama Allah? Ya, minimal ibadah kita itu disesuaikan dulu dengan maksiat kita gitu. Maksiat kita 10, nanti kalau udah amalnya ada 10, nanti Allah yang ke-11-nya Allah kasih jawabannya seperti itu. Nah, yang kedua, jangan membiasakan sebagai seorang ustadz itu meminta di hadapan orang banyak. Contoh seperti menunjuk seseorang, saya meminta kepada orang ini agar mengeluarkan sedekah sekian untuk pesantren saya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi kalaupun ia ngasih itu karena malu. Masa mungkin ketika seorang ustadz memanggil satu masyarakat di hadapan umum, dipinta cincinnya, kemudian dipinta BPKB-nya, mana mungkin orang itu misalnya mengatakan tidak akan ngasih? Karena pun dia akan ditonton oleh ribuan orang, puluhan orang, ratusan orang, mana mungkin? Nah, jadi berarti di sini siapa yang benar dan siapa yang salah, saya katakan ustadz tidak selamanya benar. Dan ustadz pun tidak selamanya salah. Masyarakat pun tidak selamanya benar, tidak selamanya salah. Makanya Allah itu memerintahkan kepada Rasul itu, wa inna ma'alaikal balag, kamu hanya cukup menyampaikan saja. Sampaikan. Kalau sedekah itu hukumnya seperti ini, pahalanya seperti ini, sampaikan. Tapi kamu cukup menyampaikan. Kenapa? Karena innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Kita jangan berharap dengan dakwah kita itu semua orang itu akan langsung soleh, gak bisa. Urusan hidayah itu bagian Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang dititipkan oleh Allah ilmu sedikit ya. Wa inna ma'alaikal balag, cukup kita sampaikan saja. Jangan memaksa orang lain itu mendapat hidayah karena kita, karena urusan hidayah itu bagian Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita turut mendoakan semoga apa yang sekarang terjadi mudah-mudahan segera selesai. Jejak digital itu memang sadis ya. Jadi sekarang apa-apa itu pasti main media sosial. Jadi sekarang susah untuk menyembunyikan sesuatu. Ya, bahkan prahara rumah tangga saja yang harusnya disembunyikan sekarang itu pakai kamera, diupload ke media sosial. Padahal yang seharusnya itu disembunyikan. Oke, hati-hati dengan media sosial. Media sosial ini ibarat pisau. Digunakan pada hal yang baik akan menjadi baik, digunakan pada hal yang buruk akan menjadi buruk. Kita doakan semoga Ustadz Yusuf Mansur kuat menghadapi ujian ini. Kita doakan juga semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.